Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amala sholihan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada era kepemimpinan pimpinan jilid 1 itu ada seorang menteri Robert Islam. Dia menteri perhubungan di kabinet pimpinan pada jilid pertama. Dia mengatakan bahwa kekayaan sebuah negara pada masa-masa yang akan datang itu tidak diukur seberapa banyak negara tersebut memiliki sumber daya alam atau SDA, tetapi akan diukur dengan kualitas SDM seberapa banyak yang dimiliki oleh negara tersebut. Karena kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara akan dengan mudah dikatakan ke negara lain sebagai dampak dari pasar organisasi. Statement dari Robert Reich beberapa tahun yang lalu sekarang kita bisa merasakan banyak sejumlah negara terutama yang mayoritas penduduk yang beragama Islam di Indonesia yang memiliki sejumlah kekayaan alam atau SDA, tapi belum mampu menduduki garda terdepan dalam perjalanan global. Sebaliknya, negara yang tidak memiliki sejumlah kekayaan alam tapi kualitas SDM yang sangat luar biasa itu justru mendominasi garda terdepan di perjalanan global. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bermaksud untuk justifikasi atau membenarkan, tetapi statement dari John Rice ini sangat relevan dengan yang sering diungkapkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ungkapan Allah ini sebatas makokan, ada yang mengatakan itu dari hati bagi Allah, ada yang mengatakan kalau Allah wajah. Ali mengatakan man arada dunya fa'ala bihi wa man arada akhirah fa'ala bihi wa man arada fa'ala bihi. Saya menggunakan bahasa saya. Siapa di antara kalian yang ingin eksis di perjalanan global, kuasanya hukum Allah. Siapa di antara kalian yang ingin eksis di akhirat, kuasanya hukum Allah. Siapa di antara kalian yang ingin eksis di perjalanan global dan kehidupan akhirat, kuasanya hukum Allah. Maka statement dari Ali yang sering dimiliki oleh para ulama itu menggambarkan bahwa ilmu itu merupakan kunci dari segala urusan hidup. Jadi sekali lagi, ilmu itu merupakan kunci dari segala urusan hidup. Karena itu saya memprediksi, mohon dievaluasi nanti ketika saya diskusi di luar forum ini, bahwa statement Ali ini maupun apa yang disampaikan oleh Robert Reich itu, saya memaknai tiga hal, bahwa ilmu itu sebagai jalan menuju dunia, ilmu itu sebagai jalan menuju akhirat, tetapi ilmu itu sekaligus yang ketiga sebagai jembatan untuk dunia dan akhirat. Saya tidak akan menjelaskan waktu ini sangat terbatas. Ilmu jalan untuk kehidupan dunia. Seorang petani sangat berbeda hasilnya ketika dia melakukan usaha pertanian yang dilakukan secara tradisional dengan cara ilmu modern. Banyak contoh di negara-negara yang kita maju, bagaimana sistem pertanian yang berbeda dengan kita yang masih tradisional. Konon dalam pertanian itu tanah dulu semakin tua tidak bisa lagi beroperasi secara konvensional karena gizi dan tingkat kesusuran semakin lama semakin
keberhasilan saya dan ekonomi. Kemudian seorang pedagang yang usahanya dilakukan secara tradisional hasilnya akan berbeda dengan yang dilakukan dengan cara digital. Begitu juga seorang pekerja baik sektor formal maupun non formal yang dilakukan antara menggunakan ilmu pengetahuan yang tradisional itu hasilnya akan berbeda. Ada satu survei yang mengatakan bahwa pekerja di sektor-sektor formal yang sering belajar ilmu dan mendengarkan ilmu itu efeknya luar biasa karena bisa menyebabkan seseorang tersebut lebih profesional dan lebih amanah. Ini survei. Kemudian yang kedua, ilmu itu sebagai jalan menuju akhirat. Banyak semangat di antara saudara-saudara kita itu untuk beribadah, tetapi tidak cukup dengan bekal ilmu. Misalnya, banyak orang yang beribadah, tetapi niatnya salah. Mungkin fenomena haji bisa menjadi contoh. Banyak yang ibadah, tetapi caranya yang salah karena tidak memiliki ilmu. Sering kita melihat saudara kita, mungkin karena efek dari bulan Ramadan, karena emosional dari bulan Ramadan, sulit dipisah, sehingga mereka puasa terus, termasuk Idul Fitri, saking semangat. Padahal itu ada itu, kalau hukumnya kita berpuasa di dua hari raya itu, tetapi karena saudara kita ada yang tidak paham, mereka harus sholat puasa. Ada lagi semangat itu sholat yang luar biasa karena ingin menjalankan ibadah, tapi caranya adalah misalnya kita sendiri menjumpai termasuk istiqamah ini. Saudara kita sesudah sholat asar itu masih sholat sunnah dan masih banyak. Dan yang ketiga kepada itu sebagai jembatan menuju dunia yang akhirat. Artinya kehidupan keseharian kita yang namanya itu hanya persoalan sosial, tetapi efeknya kepada kehidupan akhirat. Seorang dosen yang mengajar dengan niat ikhlas, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban-kewajiban formalitas, itu efeknya ibadah. Teman-teman teknik yang bekerja secara profesional dan tidak hanya semata-mata untuk bekerja dalam pendidikan administrasi, tetapi betul-betul karena ikhlas, itu adalah ibadah. Begitu juga para mahasiswa, saya tidak ada mahasiswa. Seandainya dia belajar tidak hanya memenuhi kewajiban untuk menjaga status, tetapi dia ikhlas semata-mata itu bertakwa, itu bisa menuju kepada akhirat. Itulah makna kira-kira dari apa yang kita pahami tentang makna itu lafal ini dalam makna adalah lafal ini bahwa ilmu itu sangat strategis bisa jalan menuju dunia, ilmu itu sangat strategis bisa jalan untuk menuju akhirat, dan ilmu itu sangat strategis sebagai jembatan untuk menuju dunia dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.